Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan happy ya. Hari ini, aku lagi semangat banget buat ngajak kita jalan-jalan ke Museum Mupurwa. Salah satu tempat keren di Malang yang penuh sejarah dan cerita menarik. Di sini, kita bakal banyak belajar tentang peninggalan budaya Jawa Timur sambil menikmati suasana yang tenang dan asik banget. Siapa di sini yang suka eksplor tempat bersejarah kayak aku? Yuk, langsung aja kita mulai eksplorasinya ya. Museum Mupurwa terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 210 di Perumahan Gria Santa, Kecamatan Waru, Malang. Museum Mupurwa merupakan museum yang mengoleksi benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Koleksinya meliputi patung, arca, candi, dan prasasti dari berbagai kerajaan di Jawa. Benda-benda tersebut dahulu digunakan dalam berbagai aktivitas kerajaan dan menghilang bersama dengan keruntuhan kerajaannya. Guys, hari ini kita ada di depan Museum Mupurwa. Penasaran misinya apa aja? Tonton terus ya. Museum Mupurwa tidak menetapkan tarif untuk biaya masuk. Nah, untuk masuk ke dalam museum ini, kita perlu registrasi melalui QR di meja register. Dari QR tersebut, kita scan dan masukkan nama, instansi, dan lain sebagainya dalam bentuk G-form sebagai data pengunjung untuk museum. Selanjutnya, kita bisa masuk ke dalam Museum Mupurwa. Museum Mupurwa berdiri pada tahun 2004. Peresmian museum ini dilakukan oleh Wali Kota Malang, Penny Suparto. Sebelumnya, museum ini merupakan bekas bangunan sekolah. Museum Mupurwa dengan luas sekitar 1.200 meter persegi menyimpan sekitar 136 artefak warisan dari zaman kerajaan Jawa kuno. Pintu masuk kita udah langsung disuguhin sama arca Brahma Catur Murka. Ini dia. Arca pertama yang kami jumpai yaitu arca Brahma Catur Muka. Arca ini digambarkan dalam duduk sila tumpang atau wirasana. Masuk di lantai 1 ya guys. Lantai 1 ini banyak arca-arcanya. Arca Ganesha Bunul Rejo digambarkan dengan posisi duduk seperti bayi di atas bantalan atau asana, bunga teratai merah atau padma ganda. Pada bagian leher hingga kepala hilang. Dua tangan belakang serta telapak kedua tangan depan hilang. Keistimewaannya ada prasasti di belakang sandarannya. Lalu ada arca Ganesha. Arca ini biasanya diletakkan di tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan magis. Arca Nandiswara digambarkan dalam posisi tegak lurus atau sama bangga. Tangan kanan membawa trisula sedangkan tangan kirinya memegang kainnya. Mahakala digambarkan berdiri sama bangga atau tegak lurus. Tangan kanan membawa gada sedangkan tangan kiri telapak patah. Tokoh ini adalah Mahakala yang merupakan aspek dari Dewa Siwa. Durga Mahisa Suramardini digambarkan dalam posisi berdiri, dua alur lakukan badan atau dwibangga, bertangan 6 dan masih terdapat pengaruh dari unsur kesenian Pala India. Dan ini adalah arca Durga Mahisa Suramardini yang lain, digambarkan dalam posisi berdiri tegak lurus atau sama bangga dan bertangan 8. Selanjutnya, arca Singastamba merupakan arca dari seekor binatang ajaib dalam mitologi Hindu-Buddha. Arca ini kemungkinan adalah sebuah tugu. Pada bagian dada terdapat angka tahun yang ditulis dalam bentuk huruf kuadran. Terbaca menunjukkan angka 951. Nah, ini adalah prasasti Munjang yang ditemukan di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Batu gores. Batu gores merupakan salah satu produk dari masa megalitik. Fungsi dari batu gores berupa pertanian atau pula sebagai sarana upacara pengasahan senjata tajam. Arca Ganesha. Arca Ganesha ini dalam keadaan terpotong bagian bawahnya. Sikapnya duduk seperti bayi, belalainya tidak ada, mulutnya lebar, hidungnya berlubang besar.
Arca ini diletakkan di suatu tempat yang berfungsi sebagai penangkal kekuatan magis. Kita udah ada di lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat berbagai macam arca, batu prasasti, serta miniatur yang menggambarkan kisah Ken Arok. Arca Dewi Laksmi atau Dewi Kesuburan digambarkan dalam posisi berdiri tegak lurus atau sama bahangga. Kedua tangannya dengan sikap memegang buah dada atau stana dwaya mudra. Selanjutnya, Arca Bodhisattva digambarkan dalam posisi berdiri dengan sikap 3 alur lekukan badan atau tribangga. Arca ini kaya akan hiasan di kanan dan kirinya. Pada lingkaran kesucian di belakangnya dihias dengan pola lidah api. Lalu Prasasti Dinoyo II. Batu prasasti ini ditemukan di sekitar pertigaan Jalan MT Haryono dengan Jalan Gajayana, Kelurahan Dinoyo, Malang pada tahun 1985. Prasasti ini menggunakan bahasa Jawa kuno dan berhuruf Jawa kuno pula. Sangkara digambarkan dengan posisi duduk sila tumpang. Pada tengkuknya terdapat hiasan bulan sabit. 2 tangan diletakkan di atas lutut sambil membawa sekuntum bunga teratai merah Padma. Arca Siwa Mahaguru digambarkan dalam posisi berdiri berjenggot dan berperut buncit, memakai tali kasta serta mengenakan kalung hara. Dan ini adalah arca Kuncuk Teratai, batu pelor, dan batu pipisan. Dan ini adalah papan lini masa sejarah Kerajaan Jawa di Nusantara. Dan yang terakhir ini adalah miniatur kisah Ken Arok. Nah, itu dia tour kecil di Museum Puperwa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.